Bab 1781 Sistem Perencana Utama. Yang mengejutkan Suke, bola lampu kecil itu berpikir dengan hati-hati sejenak dan mengangguk. Dari alam Giversu, saya bisa belajar banyak hal yang belum pernah saya pelajari sebelumnya, kata Fahui dengan serius. Suke mengacungkan jempol untuk pujian yang tak terselubung ini. Lampu kecil, kamu memiliki mata yang bagus. Setelah beberapa saat, kekuatan kaisar benar-benar hilang. Murong Yunhai dan King Sui adalah yang pertama pulih. Adapun yang lain, mereka membutuhkan waktu lebih lama. Setelah sekitar 1/4 jam, semua orang berkumpul di depan pintu. Tanah misteri imemorial yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terbuka di depan mereka, dan semua orang bersemangat. Warisan Kaisar Langit, masa depan kesuksesan yang meroket, kesempatan untuk berdiri di puncak benua awan langit, semuanya ada di balik pintu ini. Ledakan. Pintu emas didorong terbuka, dan cahaya yang menyilaukan masuk. Sangat menyilaukan sehingga semua orang tidak bisa membuka mata. Bahkan seseorang setenang Suke pun sedikit bersemangat saat ini. Itu adalah warisan Kaisar Langit. Kaisar Tao dan Guru Tao telah lama menjadi legenda. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, belum lagi melihat mereka secara langsung, mereka bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun. Kaisar Surgawi sudah menjadi orang terkuat di seluruh benua awan surgawi. Memegang warisan Kaisar Surgawi berarti memegang kekuatan dan jalan menuju puncak benua awan surgawi. Siapa yang tidak akan senang? Dan jika Suke bisa mendapatkan warisan ini, mungkin dia tidak perlu memikirkan cara untuk memperbarui sistem di masa mendatang. Setelah berkultivasi hingga hari ini, bahkan sistem versi 11.0 tidak dapat mengikuti kecepatannya. Tapi pembaruan itu membutuhkan banyak acting tough points. Bahkan jika dia bisa bertindak keras sekarang, itu masih akan memakan waktu lama. Gemuruh. Raungan terus-menerus bergema di kehampaan. Samar-samar orang bisa mendengar musik surgawi dimainkan dan burung bangau terbang bersama. Menurut petunjuk di peta, setelah membuka pintu ke Immemorial Mystery Land dan melangkah masuk, seseorang akan tiba di dunia kecil. Dunia kecil ini ditempa oleh Kaisar Surgawi sebelum dia meninggal, menggunakan kekuatan tertingginya. Itu memiliki pemandangan indah yang sulit dilihat orang biasa. Dengan melewati ujian Kaisar Langit, seseorang dapat memperoleh warisan Kaisar Langit. Tapi, Suke mengerutkan kening, merasa sedikit bingung. Peta itu tidak menyebutkan bahwa akan ada begitu banyak orang di alam mistik Kaisar Abadi, bukan? Di depannya ada hutan belantara di bawah pegunungan. Di hutan belantara, ada tim besar yang terdiri lebih dari 1.000 orang, dan bahkan ada lebih banyak orang yang berkumpul dari segala arah. Selain energi elemen surgawi yang melonjak di udara, hati Suke tenggelam. Dia merasa bahwa saat dia memasuki dimensi mistik primordial, banyak hal sudah mulai berkembang ke arah yang tidak terduga. Sebenarnya, hutan belantara ini hanyalah area kecil di kaki gunung. Dengan lebih dari 1.000 orang di sini, sepertinya agak ramai. Kedatangan Suke dan yang lainnya langsung menarik perhatian semua orang. Nyatanya, mereka tidak bisa disalahkan. Lagi pula, siapa yang tidak akan melihat kedua kali ketika cahaya kemasan tiba-tiba muncul di pegunungan? Mengapa ada lebih banyak orang di sini? Sialan, berapa banyak orang yang mendapatkan kunci untuk masuk? Cepat dan suruh mereka pergi. Ini bukan tempat sampah. Beberapa suara tidak sabar terdengar, menyebabkan ekspresi Suke dan yang lainnya berubah. Wajah Murong Yunhai gelap, dan dia perlahan berjalan ke depan. Kultivasi Raja Langitnya meledak. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Sayangnya, ledakan ini tidak membuat warga terintimidasi. Sebaliknya, itu bertemu dengan reaksi yang lebih kuat. Beberapa kehadiran kuat muncul di kerumunan. Pada saat yang sama, penguasa kehadiran terbang ke langit dan memandang Suke dan yang lainnya. Begitu banyak Raja Langit Puncak? Suke terkejut. Ini tidak terlihat seperti penyusup acak. Ini adalah sekelompok orang yang datang untuk menggali warisan Kaisar Langit. Tapi masalahnya adalah, dari mana mereka berasal? Kakak senior, tiba-tiba, suara bahagia terdengar. Kemudian, bayangan hijau melayang dari jauh dan mendarat di depan King Sui. Itu adalah wajah muda. Dia setengah kepala lebih pendek dari Suke, dan dia terlihat sangat bersemangat. King Sui terkejut, dan dia berkata, Ziwen,
kenapa kamu ada di sini? King Ziwen, jenius termuda dari Sekte Bambu Hijau? Murong Yunhai memanggil siapa dia. Sebagai murid Kaisar Langit, dia mengenal semua orang jenius di benua ini. Kenali diri Anda dan kenali musuh Anda, dan Anda bisa melawan 100 pertempuran. Setelah penjelasan King Ziwen, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. 3 hari yang lalu, banyak item dewa muncul di Flying Sisted. Mereka bilang itu adalah kunci menuju dimensi rahasia kuno. Awalnya, tidak ada yang mempercayainya, tetapi ketika kultivator pertama menggunakan kunci untuk memasuki dimensi rahasia kuno, semua orang menjadi gila. Hanya dalam 1 hari, ada ribuan pertarungan di Flying Sisted karena hanya 1000 kunci yang bisa memasuki dimensi rahasia. Setiap kunci hanya dapat mengizinkan 1 orang untuk masuk. Setelah 1 hari, pembunuhan itu mencapai klimaksnya. Godaan warisan Kaisar Langit membuat para pembudidaya gila. Seluruh negara laut terbang menjadi medan perang. Pada akhirnya, 100 sekte teratas dari negara laut terbang berkumpul untuk mempertahankan situasi. Mereka mengadakan pertemuan untuk memasuki dimensi rahasia kuno. Mereka yang memiliki kunci diizinkan memasuki dimensi rahasia kuno. Tidak ada orang lain yang diizinkan untuk bertarung. Kelompok di depannya adalah 1000 orang yang memiliki kunci. Suke tiba-tiba menyadari. 3 hari yang lalu, mereka bersiap untuk membunuh Budfest dan yang lainnya. Orang-orang mereka sudah membentuk formasi untuk mencegah komunikasi dengan dunia luar, sehingga mereka tidak menerima kabar tersebut. Setelah mendengarkan sebab dan akibat, semua orang menunjukkan ekspresi lega. Untungnya, mereka tidak menerima kabar tersebut. Kalau tidak, jika mereka berpartisipasi dalam pembunuhan itu, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan hidup. Dengan Suke memimpin mereka melewati lembah hantu Nether, meski berbahaya, mereka tidak kehilangan banyak orang. Itu adalah berkah tersembunyi. Kami beruntung Grandmaster Tang bersama kami. Ya, kita harus berterima kasih pada Grandmaster Tang kali ini. Semua orang mengungkapkan rasa terima kasih mereka, tetapi Suke tampak linglung, seolah pikirannya mengembara ke tempat lain. Budfest, apakah kamu membuat kuncinya? Dia saat ini sedang menghubungi Budfest dengan giok komunikasinya. Ada 1000 orang di sini menunggu untuk memperjuangkan warisan Kaisar Langit. Di ujung lain, Budfest membuat keributan. Bagaimana mungkin, jika saya memiliki kuncinya, mengapa saya membutuhkan Anda untuk membukakan jalan untuk saya? Saya pasti sudah masuk. Apakah Budfest berbohong atau tidak? Suke tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Suke menyentuh dagunya. Dari mana kunci-kunci ini berasal? Bisakah Anda menunjukkan kuncinya? Suke mengulurkan tangannya ke King Ziwen. King Sui menginstruksikan King Ziwen untuk memberikan kunci kepada Suke. Itu adalah batu dengan pola seperti awan di atasnya. Itu adalah batu pola awan yang digunakan Suke untuk membuka pintu. Bab 1782 Sistem Perencana Utama. Setelah mengamatinya sebentar, Suke mengembalikan batu berpola awan itu ke King Ziwen. Batu berpola awan itu sangat mirip dengan yang ada di tangan Suke, tetapi Suke bisa merasakan perbedaannya. Jumlah esensi abadi dan ki setan di batu berpola awan sangat rendah. Itu sangat rendah sehingga hampir tidak terdeteksi. Dikombinasikan dengan situasi saat ini, dia bisa menebak bagaimana cara memasuki dimensi mistik primordial. Batu berpola awan adalah kuncinya, tapi itu hanya pembawa. Hal nyata yang membuka pintu adalah esensi abadi dan ki iblis. Poin ini sebenarnya sangat jelas. Hal itu terlihat dari kelompoknya yang bisa masuk secara bersama-sama, sedangkan yang lain hanya bisa masuk secara individu. Itu semua karena Cloud Stone di tangannya mengandung lebih banyak esensi abadi dan ki iblis, dan lembah hantu Nether dapat dianggap sebagai pintu masuk utama, jadi dia dapat mencapai ini. Tapi dengan kekuatan Suke, hanya itu yang bisa dia pikirkan. Adapun siapa yang membuat batu-batu berpola awan itu dan mengapa batu-batu itu dibagikan, dia tidak tahu. Lagi pula, dia bukan dewa. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa dimensi mistik primordial bukanlah harta karun yang bisa diambil siapa saja. Ada bahaya besar yang tersembunyi di dalam. Sejak dia memasuki dimensi mistik primordial, rasa bahaya semakin kuat. Sekarang, seperti ada bayangan yang menekan jantungnya, membuatnya sulit bernapas.
Siapa faksi di sini? Suke bertanya. Bisakah kamu menjelaskan? Setelah King Ziwen mendengar penjelasan King Sui, dia memikirkan Suke sebagai biksu yang tercerahkan. Dia mengajukan diri untuk menjelaskan kepada Suke. Rekan Tang, ada total 8 faksi di sini. 4 sekte surgawi agung menempati 4 sisi, sementara 4 lainnya adalah Sekolah Bambu Azure, Sekte Iblis Keinginan, Lembah Matahari Terik, dan Gunung Batang Kayu. Mai Ziwen menunjuk ke kepala orang-orang di dekatnya. Selain 4 sekte surgawi, 4 faksi lainnya adalah sekte nomor 1 di bawah gerbang surgawi. Mereka memiliki pembudidaya terbanyak. Selain pembudidaya dari faksi-faksi ini, ada banyak pembudidaya pengembara yang beruntung yang telah mendapatkan batu berpola awan dan masuk. Sementara King Ziwen sedang menjelaskan, pandangan Suke tetap tertuju pada kekuatan 4 sekte langit agung. Dia ingin menemukan sosok yang selama ini dia antisipasi. King Ziwen memperhatikan tatapan Suke dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Tang, apakah Anda punya teman baik di Elysium? Suke mengalihkan pandangannya dan menekan keinginan di dalam hatinya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Amitabha, ku dengar ada Priyuru di 4 gerbang surgawi. Bakatnya tak tertandingi, jadi aku ingin melihat apakah dia ada di sini. King Ziwen mengerti dan tersenyum, maka kamu akan kecewa. Ku dengar Priyuru saat ini sedang berlatih di gerbang surga. Kurasa dia tidak punya waktu untuk datang. Berhenti sejenak, dia menghela nafas dengan emosi. Menurut pendapat saya, keempat kaisar abadi ini benar-benar memperlakukan Priyuru seperti putri mereka sendiri. Tidak hanya mereka memiliki persediaan semua jenis harta yang tak ada habisnya, mereka bahkan mengajarinya semua tentang mereka. Keterampilan unik. Saya khawatir dalam waktu kurang dari 100 tahun, kita harus memanggilnya Kaisar Abadi Yurou. King Sui melanjutkan, saya khawatir bahkan putri mereka sendiri tidak begitu baik. Bukannya tidak ada keturunan di bawah Kaisar Abadi, tetapi apakah Anda pernah melihat keturunan yang diurus seperti ini oleh Kaisar Abadi? Itu benar, tapi bakat Pri Yurou tak tertandingi di benua awan langit. Adalah tepat baginya untuk mendapatkan perlakuan seperti itu. Alis Suke berkerut sedikit, tapi segera rileks. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Kultivasinya belum pulih. Tidaklah realistis memaksanya melewati gerbang surga. Jika dia tidak berhati-hati, dia bahkan mungkin melibatkan Jiang Hongyan dan yang lainnya. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa hubungannya dengan Jiang Hongyan dan yang lainnya tidak biasa. Segera, dengan bakat dan sistemnya, dia pasti akan dapat menembus Kaisar Langit dalam waktu sesingkat mungkin. Saat itu, gerbang surga tidak akan bisa menghentikannya. Yuru, tunggu aku. Fahui memiringkan kepalanya dan menatap Suke. Dia berkata dengan lembut, kakak senior, sebagai seorang Buddhis, kamu seharusnya tidak tergoda oleh manusia. Suke melengkungkan bibirnya dan tidak menanggapinya sama sekali. Omong kosong asteriste Buddha? Apakah Anda benar-benar berpikir saya ingin menjadi? Tunggu sampai saya membodohi kelompok idiot ini, maka saya akan segera mundur. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Murong Yunhai tampak sedikit tidak wajar dan perlahan menyusut kembali. Dan beberapa saudara junior yang datang bersamanya juga sama. Semuanya tampak malu, seolah ingin bersembunyi dari seseorang. Keingintahuan Suke muncul. Beberapa orang ini adalah murid dari Kaisar Langit. Berbicara secara logis, mereka benar-benar pantas menjadi penguasa tempat ini. Mereka bisa membunuh dewa dan Buddha, jadi mereka seharusnya tidak terlalu malu, bukan? Saat dia merasa bingung, dia tiba-tiba mendengar raungan yang kuat. Gerbang surga, tak tertandingi di dunia. Sepanjang zaman, satukan dunia. Lihatlah ke masa depan, dan jadilah lebih kuat. Dia melihat bahwa di bagian paling depan, sekelompok orang telah berkumpul dan meneriakkan slogan-slogan dengan keras. Itu megah dan kuat, jika Anda mengabaikan slogan yang mereka teriakkan. Suke terkejut. Dari mana udik ini berasal? Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa semua pembudidaya di sekitarnya sedang melihat Murong Yunhai dan yang lainnya. Suke bertanya kepada King Sui, yang berada di sebelahnya, siapa? Siapa para pembudidaya ini? King Sui tampak seperti sedang tersenyum, tetapi dia tidak tersenyum. Mereka adalah pembudidaya dari 4 gerbang surgawi. Suke bahkan lebih terkejut.
Penggarap dari 4 gerbang surgawi semuanya seperti ini? Mereka idiot. Semuanya, ayo kita cari warisan Kaisar Langit, kata Suke dengan tegas. Mereka tidak bisa menunggu. Jika Xiao Rou tinggal di gerbang surgawi lebih lama lagi, dia akan menjadi idiot juga. Mereka yang mengikuti Suke ke tempat ini sangat mempercayai Suke. Ketika mereka mendengar saran Suke, mereka bersiap untuk bertindak tanpa ragu. Adapun Murong Yunhai dan yang lainnya, mereka merasa terhina oleh orang-orang gerbang surgawi, jadi mereka memutuskan untuk pergi bersama Suke. Menurut peta, jika mereka ingin mendapatkan warisan Kaisar Langit, mereka harus melalui setidaknya 4 tahap dan 1 tahap terakhir. Setelah melalui 5 tahap ini, mereka akan dapat mencapai warisan Kaisar Langit. Dibandingkan dengan warisan terakhir, yang disebut pos pemeriksaan ini tampak tidak signifikan. Saat mereka akan pergi, masalah datang mengetuk. Oh, bukankah ini Murong Yunhai? Mengapa kamu mengikuti kami sekarang? Seorang kultivator berbaju putih berjalan mendekat, matanya penuh dengan penghinaan. Kamu tidak bisa tinggal di gerbang surgawi lagi, jadi kamu datang untuk pamer di antara sampah ini? Ini, Suke bertanya dengan rasa ingin tahu. Kultivator melambaikan tangannya dan tersenyum. Autian panjang gerbang surgawi. Mata Suke membelalak. Dia memandangnya dari atas ke bawah. Apakah kamu benar-benar Long Autian? Tentu saja, orang itu sangat marah. Bang! Suke tidak mengatakan apa-apa. Dia memukulnya tepat di hidung. Long Autian lengah, dan hidungnya mulai berdarah. Suke melihat tinjunya dan bergumam, jadi itu palsu. Aku benar-benar mengira itu adalah Long Autian. Bab 1783 Sistem Perencanaan Tertinggi. Pukulan Suke langsung membuat penonton berseru kaget. Ya Tuhan, biksu itu memukul Long Autian? Ini buruk. Long Autian adalah orang yang berpikiran paling sempit di gerbang surgawi. Biksu itu dalam masalah. Pukul bagus. Long Autian telah merusak pemandangan untuk waktu yang lama. Siapa yang memintanya menjadi begitu sombong setiap hari? Jelas bahwa Long Autian tidak terlalu populer di kalangan pembudidaya. Bahkan Murong Yunhai bersorak untuknya. Nama ini terlalu menyesatkan. Pada saat itu, Suke mengira itu adalah Long Autian yang legendaris. Sekarang dia tahu bahwa dia telah memukuli orang yang salah, dia merasa sedikit bersalah. Maafkan saya pikir itu adalah orang yang tidak tahu malu, jadi saya memukulnya. Suke dengan cepat tersenyum ramah, menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Amitabha, pemberi sedekah, tolong maafkan aku. Long Autian siap memukulnya. Melihat sikap baik Suke, dia mendengus. Perhatikan baik-baik lain kali, aku tidak akan berdebat denganmu hari ini. Peramal di gerbang surgawi memberitahuku bahwa aku tidak boleh melihat darah sebelum pernikahan dengan Rower. Petik 2. Mendengar ini, Suke terkejut. Pemberi sedekah, apa yang baru saja kamu katakan? Tidak berdebat denganmu. Tidak, kalimat selanjutnya. Sebelum pernikahan dengan Rower? Suke menoleh untuk melihat Murong Yunhai. Apakah yang dia katakan itu benar? Dia akan menikah dengan Peri Yuru? Wajah Murong Yunhai penuh dengan penghinaan. Dengarkan saja omong kosongnya Asteriste, guru tidak pernah mengatakan apapun tentang menemukan pasangan untuk Peri Yuru. Idiot ini telah menyebut dirinya tunangan Peri Yuru sepanjang hari. Cepat atau lambat, dia akan menjadi dipukuli sampai mati. Suke menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di dadanya. Sialan, beraninya dia menyebarkan rumor di luar. Jika saya membiarkan bajingan ini pergi dari sini hidup-hidup, nama belakang saya bukan Su. Awalnya, dia siap untuk bergerak. Jika Murong Yunhai tidak mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu, dia pasti sudah mulai bertarung. Semua orang, menurut peta, percobaan pertama dari warisan Kaisar Langit adalah penjaga dimensi misteri abadi. Suke tidak ingin melihat orang bodoh ini lagi. Dia menoleh ke Murong Yunhai dan yang lainnya dan berkata, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menemukan wali dan mengalahkannya. Baru setelah itu kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Baik itu peta yang diperoleh Suke atau batu pola awan yang diperoleh orang lain, semuanya berisi pengenalan penilaian dimensi mistik primordial. Oleh karena itu, tidak hanya mereka, lebih dari 1000 pembudidaya yang hadir juga bergerak serempak dan mulai mencari pelindung di daerah ini.
Setengah jam kemudian, orang-orang yang tersebar berkumpul bersama, masing-masing memasang ekspresi pahit. Ada apa? Bahkan tidak ada burung di tempat ini, jadi bagaimana mungkin ada penjaga? Ya, aku baru saja berkeliling tempat ini 3 kali, dan aku bahkan tidak menemukan kentut. Level ini tidak mungkin palsu kan? Semua orang membagikan informasi yang mereka peroleh dan menemukan bahwa tidak ada yang menemukan keberadaan Guardian. Lingkungan di sini sangat besar, jadi tidak mungkin mereka tidak dapat menemukannya. Budfest, di mana kalian? Suke menggunakan geokomunikasi untuk menghubungi Budfest. Kami berada di area terluar. Kami juga tidak tahu di mana penjaganya. Budfest berkata dengan suara rendah, oh ya, peta aslinya memiliki petunjuk bahwa Wali bersembunyi di tempat yang paling jelas. Tempat yang paling jelas. Suke melihat sekeliling. Selain gunung, ada pepohonan, dan hutan belantara di bawah kakinya. Tempat mana yang paling jelas? Tunggu. Dia mengamati gunung di depannya lagi dan sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. F*CK. Tidak mungkin. Semuanya, kurasa aku tahu di mana penjaga itu. Suke menelan ludah dan berkata perlahan. Ketika para pembudidaya lainnya mendengar ini, mereka segera menjadi bersemangat dan mengepung Suke. Suke menjilat bibirnya dan menunjuk ke gunung di depannya. Lihat, bukankah gunung ini terlihat seperti orang yang duduk di atasnya? Semua orang menatap kosong sejenak. Mereka terbang mundur, memisahkan jarak di antara mereka dan memeriksa gunung ini dari jauh. F*CK. F*CK. Apakah kamu bercanda? FCK, ini walinya. Dalam sekejap, kutukan yang dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan naik dan turun satu demi satu. Di mata mereka, gunung itu seperti raksasa yang duduk berlutut, dan puncak gunung adalah kepala yang terkubur di antara kedua lututnya. Murong Yunhai bergumam, apakah kamu bercanda? Ini bukan sesuatu yang bisa dikalahkan oleh orang normal. Meskipun sebagian besar manusia akan menggambarkan pembudidaya seperti mereka mampu memindahkan gunung dan mengisi lautan, dan mereka memang mampu melakukannya. Namun, itu hanya dalam lingkup kemampuan mereka. Misalnya memindahkan gunung kecil yang tingginya sekitar 100 meter. Gunung di depan mereka setidaknya setinggi 500 meter. Mereka kurang dari semut yang berdiri di kaki gunung. Belum lagi pertempuran, selama penjaga ini bangun, dia bisa dengan santai mengangkat kakinya dan menginjaknya, dan tidak ada yang hadir yang bisa melarikan diri. Mengapa kita tidak memikirkannya dan membuat rencana? King Suyi menyarankan dengan hati-hati. Para pemimpin lainnya saling memandang dan setuju. Pantas saja kamu adalah pilar dari fraksi bambu hijau. Kamu sangat bisa diandalkan. Pikiranmu sangat teliti, dan logikamu jelas. Aku mengagumimu. Aku akan belajar darimu, Taoist King. Oh, omong-omong, kita harus pergi kemana? Mereka telah mengambil keputusan. Begitu mereka pergi, mereka akan membawa semua kekuatan faksi mereka. Adapun apakah mereka bisa masuk atau tidak? Bukankah ada begitu banyak orang dari faksi lain? Kemudian, tiket masuk akan dirombak. Lagi pula, hanya ada 1.000 orang di sana. Memukul wali akan seperti menggaruk gatal. Suara mendesing. Saat mereka akan pergi, terdengar suara sesuatu yang menembus udara. Lalu, ada serangkaian wus-wus. Aliran cahaya terbang keluar dari tubuh masing-masing pembudidaya dan terbang menuju gunung. Ini batu pola awan kita? Seseorang berteriak. Sebelum ada yang bisa bereaksi, total 1.000 permata berurat awan terbang ke pegunungan. Detik berikutnya, tanah mulai bergetar. Seluruh gunung mulai bergetar. Suke tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan lari. Melihat ini, orang lain bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sampai mereka mendengar raungan keras Suke. Lari, penjaga itu hidup kembali. Wajah semua orang menjadi pucat ketika mereka akhirnya menyadari dari mana getaran itu berasal. Raksasa setinggi 500 meter yang duduk setidaknya setinggi 800 meter saat berdiri. Bagaimana mungkin tanah tidak berguncang saat raksasa seperti itu berdiri? Saat mereka berlari, mereka tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Cloud Vein Stone telah tersedot. Itu berarti mereka terjebak di sini.
Kenapa mereka masih berlari? Bab 1784 Sistem Perencanaan Tertinggi. Benua awan langit, tempat pembangkit tenaga listrik berkumpul, telah mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya. Dan para Celestial Kings dan Celestial Prime hadir, semuanya memiliki kultivasi yang luar biasa dan keterampilan yang unik. Badai macam apa yang belum mereka lihat? Murong Yunhai berpikir bahwa, setidaknya di hadapan raksasa gunung setinggi 500 kaki, sama sekali tidak ada rasa takut. Jika kita ingin mendapatkan warisan Kaisar Langit, kita harus melewati rintangan ini. Dia memandang kerumunan dan menyemangati, tidak bisakah kita mengalahkan penjaga gunung setinggi 500 kaki? Bagaimana mungkin, kita adalah Celestial Prime. Murong Yunhai, selain slogan bodohnya sebagai salah satu dari 4 putra gerbang surgawi, sebenarnya adalah seorang pemimpin dengan kemampuan berbicara yang sangat baik, yang membuat Suke merasa sangat aneh. Masuk akal untuk mengatakan bahwa karakter seperti itu seharusnya tidak berada di bawah murid-murid Kaisar Langit, bukan? Setelah beberapa penyelidikan, dia menemukan bahwa murid-murid Kaisar Surgawi tidak melihat karisma seorang pemimpin, tetapi hanya pada kekuatannya. Dengan kekuatan yang cukup, seseorang bisa memanjat. Ini adalah dunia penggarap surgawi, dan seorang pemimpin karismatik tidak sekuat seorang pemimpin yang bisa membunuh jutaan orang dengan satu gerakan. Namun, meski Murong Yunhai berkata demikian, penonton masih belum terlalu percaya diri. Lingkungan benua awan langit berbeda dengan benua langit dan benua bumi. Meskipun kultivasi rata-rata meningkat, karena lebih dekat ke jalan surga, aturannya lebih kuat. Apakah itu kekerasan batu atau kekuatan ruang, itu jauh lebih kuat daripada benua surga dan benua bumi. Di benua surga, Suke bisa menghancurkan gunung setinggi 300 kaki dengan satu telapak tangan, tetapi di benua awan langit, dia tidak bisa. Dia menguji bebatuan di sekitarnya, yang setidaknya 10 kali lebih keras daripada di benua langit. Dengan lingkungan seperti itu, ditambah ki spiritual yang begitu kaya, Suke sampai pada kesimpulan yang membuat orang menghela nafas dengan emosi. Para pembudidaya dari Celestial Cloud Continent benar-benar sekelompok orang yang tidak berguna. Itu adalah tempat yang bagus, tetapi karena aturan dari 4 Kaisar Langit, tidak ada rasa persaingan yang kuat, dan tingkat pertempuran keseluruhan lebih rendah daripada benua surga. Dia melirik orang-orang di gerbang surgawi yang masih meneriakkan slogan-slogan. Yah, mungkin mereka masih memiliki IQ. Ketika mereka pertama kali menginvasi benua surga, jika bukan karena fakta bahwa tingkat kultivasi secara keseluruhan jauh lebih tinggi daripada benua surga, akan sulit untuk mengetahui siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Namun, berkat Act of Sein yang tak tertandingi, benua surga tidak akan bisa lepas dari nasib kehancuran, pikir Suke sebagai hal yang biasa. Setelah batu berpola awan diserap, sebuah suara terdengar di benak semua orang, memberitahu mereka bahwa raksasa gunung akan aktif dalam waktu 2 jam setelah seseorang memasuki tempat ini. 2 jam ini adalah untuk memberi setiap orang waktu untuk bersiap. Tidak, kita mungkin tidak punya waktu 2 jam lagi. King Ziwen berkata dengan ekspresi aneh, sebenarnya, sebelum kamu masuk, mereka sudah lama berada di sini. Saat dia berbicara, dia menunjuk orang-orang dari 4 sekte surgawi. Suke tertegun. Berapa banyak waktu yang kita miliki sekarang? Sekitar 15 menit. Ya ampun. Suke terkejut pada saat itu. Orang-orang dari Elysium ini benar-benar tidak dapat mencapai apapun selain pandai merusak barang. Anda sudah di sini selama hampir 1 jam, dan yang Anda lakukan hanyalah meneriakkan slogan? Pada saat itu, Long Aotian memiliki tatapan menghina di matanya dan berkata dengan arogan, tidak perlu bersiap. Itu hanya penjaga, dan aku bisa menghancurkannya dengan 1 pukulan. Murong Yunhai sedikit khawatir. Tempat ini adalah warisan Kaisar Langit, dan penjaganya jelas tidak sederhana. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa kita lewati dengan kekuatan kita sendiri. Itu karena kau terlalu tidak berguna. Long Aotian mengacungkan jempol. Saya murid pertama Kaisar Langit. Apa yang tidak bisa saya lakukan? Murong Yunhai terdiam. Suke bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah orang ini benar-benar murid pertama? Jangan dengarkan bualannya. Dia paling banyak di 5 besar, kata Murong Yunhai dengan jijik.
Hanya ada 4 murid sejati dari Kaisar Surgawi, dan mereka biasanya berkultivasi di Sekte Surgawi dan tidak keluar dengan mudah. Oh, aku mengerti sekarang. Sepertinya Long Aotian ini juga tidak berguna. Suke tiba-tiba mengerti. Dia berbalik dan berjalan ke samping. Dia duduk bersila dan mulai memikirkan bagaimana melewati tahap ini. Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, Chen Mo tiba di tempat berkumpulnya Sekte Keinginan Iblis dan berkumpul dengan sekte lainnya. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka melihat penampilan acak-acakan kakak senior sulung mereka. Kakak senior, ada apa? Kakak senior, kamu akhirnya dipermalukan dan membalas dendam karena semua kejahatan yang telah kamu lakukan? Kakak senior, hari ini akan datang cepat atau lambat. Ada baiknya kamu menghadapinya lebih awal. Hati Chen Mo kacau saat dia mendengarkan. Dia memberi murid itu beberapa tamparan, membuatnya pusing dan bingung. Kalian semua, diam. Chen Mo berkata dengan dingin dengan ekspresi gelap. Sekte Keinginan Iblis harus mendapatkan warisan Kaisar Surgawi. Selain itu, kita memiliki misi lain, dan itu adalah menemukan cara untuk membunuh si botak itu. Ketika para murid Sekte Keinginan Iblis mendengar ini, mereka semua menoleh untuk melihat hanya 2 botak yang hadir. Tatapan mereka tertuju pada Suke sejenak, lalu beralih ke Fahui. Setelah hening sejenak, semua orang tiba-tiba menyadari. Jadi orang yang mempermalukan senior brother adalah biksu besar itu? Kakak senior, kamu menyukai biksu kecil itu? Jadi kamu ingin membunuh biksu besar itu dan merebutnya? Kakak senior, meskipun sekte kami tidak melarang pergaulan bebas, ini adalah pertama kalinya sesuatu yang tak terlukiskan terjadi dengan seorang murid Buddha. Seperti yang diharapkan dari bakat luar biasa sekte kami. Chen Mo. Sialan, apa aku salah paham saat bergabung dengan Sekte Keinginan Iblis? Melihat 2 jam hampir habis, semua orang bangun dan bersiap untuk berperang. Meskipun Long Aotian telah menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa, tidak ada yang menanggapi kata-katanya dengan serius lagi pula. Hanya orang bodoh yang akan berpikir bahwa penjaga warisan Kaisar Langit mudah ditangani. Lagi pula, itu adalah Kaisar Langit. Bagaimana bisa semudah itu mendapatkan warisan dari seorang ahli yang tak terkalahkan yang mendominasi dunia? Hanya seorang idiot dengan skrup longgar seperti dia yang akan berpikir bahwa dia bisa berurusan dengan wali. Suasana hikmat mulai menyebar. Semua orang menatap pegunungan dengan serius. Gemuruh. Tanah mulai bergetar. Kerikil jatuh dari gunung, dan seluruh gunung mulai berdiri. 500 kaki, 800 kaki, 1000 kaki. Semua orang menatap dengan tercengang pada raksasa yang bangkit dari tanah. Mereka benar-benar tercengang, dan hanya ada satu pikiran di benak mereka. Apa-apaan ini? Barisan gunung, yang awalnya hanya setinggi 500 kaki, langsung berubah menjadi raksasa gunung setinggi 2000 kaki setelah berdiri. Setelah beberapa lama, seseorang akhirnya bergumam, benda ini, sebenarnya lebih dari 1000 kaki di bawah tanah? Suke juga tercengang. Bisakah itu dimainkan seperti ini? Sepertinya yang diekspos di awal hanyalah kepalanya. Sebelum semua orang bisa bereaksi, raksasa itu sepertinya telah menemukan keberadaan mereka, dan telapak tangannya yang besar tiba-tiba menekan mereka. Bab 1785 Sistem Perencanaan Tertinggi. Minggir, Murong Yunhai adalah yang pertama bereaksi dan berteriak saat dia mundur. Orang-orang lainnya terkejut dan buru-buru pindah. Ledakan. Telapak tangan raksasa itu jatuh dengan gemuruh keras, mengirimkan awan asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka bisa melihat dengan jelas lagi, hanya ada lubang yang dalam beberapa meter di depan mereka. Beberapa raja abadi yang tidak punya waktu untuk bereaksi dihancurkan di bawahnya. Kecepatan ini terlalu cepat, gumam Murong Yunhai. Jika dia tidak waspada dan memberitahu mereka tepat waktu, banyak dari mereka akan terjebak di dalam. Berbicara secara logis, seharusnya tidak secepat itu dengan tubuh sebesar itu. Pada saat itu, para pembudidaya di sekitarnya juga tercengang. Mereka mengangkat kepala untuk melihat sosok bercak langit di depan mereka dan perasaan putus asa membuncah di hati mereka. Di depan raksasa gunung ini, mereka sekecil semut. Ini terlalu besar. Apa yang Kaisar Abadi ini lakukan saat itu, untuk menciptakan raksasa sebesar itu?
Bisakah kita benar-benar melewati babak pertama? Semua orang tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Berhentilah menatap, jika kita tidak mengalahkan orang ini, kita bahkan tidak akan bisa melihat warisan Kaisar Abadi. Murong Yunhai melihat raksasa itu akan melancarkan serangan kedua dan berteriak dengan cemas. Setelah mengatakan itu, tubuhnya melonjak dengan Immortal Core Power dan dia yang pertama menyerang raksasa itu. Para pembudidaya lainnya juga sadar dan mengikuti di belakang Murong Yunhai, bergegas maju serempak. Bang! Dalam sekejap, seni abadi meledak dari segala arah saat segala macam serangan berbenturan satu sama lain, membentuk aliran cahaya gemilang yang menenggelamkan raksasa di dalamnya. Setelah serangkaian serangan, semua orang berhenti dan menatap asap yang bergulung. 1000 Immortal Kings dan Immortal Prime menyerang. Kecuali Kaisar Abadi masih hidup, jika tidak peduli seberapa kuat raksasa gunung itu, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Seorang kultivator sekte keinginan iblis dengan berani terbang ke tepi asap dan mencoba untuk memeriksa. Ledakan. Telapak tangan raksasa tiba-tiba muncul dari kepulan debu, meraih kultivator dan menariknya kembali ke kepulan debu. Ah, selamatkan aku tidak ingin mati. Ratapan sedih terdengar, tetapi setelah beberapa saat menghilang, hanya suara retak yang keluar dari asap. Ketika semua orang mendengar suara ini, mereka langsung ngeri. Orang ini tidak akan dimakan, kan? Lelucon macam apa ini? Raja Abadi dimakan langsung? Terlalu menakutkan. Bagaimana wali ini bisa begitu kuat? Jika mereka dipukuli sampai mati, orang banyak tidak akan peduli. Namun, cara mereka mati terlalu berdarah. Tidak ada pembudidaya yang bisa menerima nasib dimakan oleh raksasa gunung. Sesaat kemudian, debu mereda, dan raksasa gunung itu muncul di depan semua orang, tanpa cedera. Serangan tadi terlalu terburu-buru. Hanya pada saat inilah semua orang melihat penampilan penjaga dengan jelas untuk pertama kalinya. Pelindung itu setinggi 2000 kaki, berdiri tegak di hutan belantara seperti pilar raksasa yang menghubungkan langit dan bumi. Bayangan besar dilemparkan ke bawah, menyelimuti sebagian besar pembudidaya yang hadir seolah menekan hati mereka. Terlalu kuat? Ini bukanlah lawan yang bisa mereka kalahkan. Itu secara khusus dibuat oleh Kaisar Langit untuk menguji para penjaga alam misteri abadi. Bagaimana bisa dengan mudah dikalahkan? Ada penghalang di tubuhnya. Mata tajam Suke menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia mengangkat tangannya dan menyerang dengan seni mistik Buddha. Cahaya Buddha emas mendarat di atas raksasa itu, dan lapisan cahaya tipis muncul di sekitar raksasa itu. Cahaya Buddha menciptakan riak. Setelah beberapa saat, cahaya Buddha memudar. Raksasa itu tidak terpengaruh. Melihat pemandangan ini, semua orang akhirnya menyadari mengapa serangan gabungan mereka tidak berpengaruh sama sekali. Raksasa itu kebal terhadap mantra langit. Itu sangat keterlaluan. Murong Yunhai adalah yang pertama berteriak, tidak mungkin. Bagaimana bisa ada sesuatu yang kebal terhadap mantra langit? Kekebalan terhadap teknik abadi adalah sesuatu yang tidak mungkin dengan sendirinya. Mantra surgawi adalah apa yang diandalkan oleh para pembudidaya untuk bertarung. Dalam arti tertentu, keterampilan normal seorang kultivator dapat dikategorikan sebagai mantra langit. Jika seseorang kebal terhadap mantra langit, itu berarti mereka kebal terhadap semua kekuatan. Kultivator tidak bisa membaca mantra atau bahkan berlatih. Tidak, itu mungkin, kata King Sui pelan. King Sui berkata pelan, sejauh ini, pernahkah kamu melihat raksasa itu menggunakan skill untuk menyerang kita? Maksudmu penjaga tidak tahu mantra apapun, dan ini adalah ujian untuk melihat apakah kita bisa menggunakan tubuh kita untuk lulus? Murong Yunhai menganggap ini konyol. Bagaimana mungkin? Tidak ada kultivator yang dapat menggunakan tubuh mereka untuk melawan raksasa gunung setinggi 2000 kaki. Kultivator tingkat rendah mungkin melatih tubuh mereka, tetapi begitu mereka mencapai tingkat tertentu, mereka harus mulai memahami jalan besar. Sejak saat itu, semua peningkatan kekuatan berasal dari pemahaman jalan besar. Bahkan peningkatan tubuh seseorang berasal dari pemahaman jalan agung. Semua pembudidaya di sana memiliki tingkat kekuatan tubuh yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah penguasaan mereka atas jalan besar. Sementara mereka berdua berbicara, raksasa gunung itu mulai bergerak.
Pang! Tinju raksasa meninju, dan terdengar suara pecah. Beberapa pembudidaya tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mereka dikirim terbang. Saat dia masih terbang di udara, tulang dan uratnya sudah patah, dan dia memuntahkan banyak darah. Menyebarkan, kita tidak bisa menghentikannya, teriak Murong Yunhai dan mundur dengan kecepatan kilat. Mereka kebal terhadap keterampilan abadi, yang berarti mantra pertahanan mereka tidak berguna. Ketika raksasa setinggi 2000 kaki itu meninju, kekuatan mengerikan macam apa itu? Itu bahkan secara samar-samar mendistorsi ruang. 8 pasukan dibagi menjadi 8 kubu, masing-masing dalam formasi mereka sendiri saat mereka menatap raksasa di depan mereka dengan waspada. King Sui berjalan di sebelah Suke dan bertanya, Tuan Tang, apakah Anda punya ide? Suke melafalkan nama Buddha, Amitabha, aku juga tidak punya ide bagus tentang ini. Benar-benar lelucon, ini raksasa 2000 kaki, bukan 6 kaki. Bahkan kalian sekelompok pria ganas tidak bisa menahannya, jadi bagaimana biksu lemah sepertiku bisa menahannya? Saat ini, Budfest berkata, Saudara Achilles, dapatkah Anda mendengar saya? Apakah Anda sudah menemukan penjaga sekarang? Suke tercengang dan menjawab dengan pikirannya, ya, raksasa setinggi 6000 kaki. Ayo cari kesempatan untuk naik ke tahap kedua. Jangan, raksasa gunung itu bisa ditundukkan, kata Budfest buru-buru. Dalam dokumen yang kami dapatkan, kami menemukan sesuatu tentangnya. Jika raksasa gunung itu dikalahkan, ia dapat mengenali seorang master. Mendengar itu, Suke maju selangkah dan berteriak dengan marah, darah biksu yang malang ini sudah mendidih karena kegembiraan. Biarkan biksu tanpa uang ini bertarung. Akhir bab.